Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Hai Sobat Smagonizen, kembali lagi di podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu, ilmu buka wawasan. wawasanmu. Nah, Sobat Smagonizen, episode kali ini kita kedatangan Ibu Jamila SPD MAP selaku pengawas dan juga dulunya pernah mengajar di sini di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Boleh diperkenalkan Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Jamila SPD MAP tahun 2000 tahun 1992 menjadi guru di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Sejak tahun 2020 pindah menjadi pengawas sekolah di cabang dinas pendidikan wilayah Pasuruan. Terima kasih. Ya, baik. Berarti Ibu ini juga selaku pengajar yang sudah senior gitu, Bung Ge. Kira-kira begitu ya. Oke, oke. Baik, karena Ibu Jamila sudah ada di sini, alangkah Oke. baiknya kita mengobrol dulu Ibu terkait beberapa hal. Ya. Nah, sebagai pengawas juga Ibu Jamila pasti memiliki visi untuk membangun sekolah-sekolah binaannya seperti apa, Bu? Kalau visi, ya ini masalahnya setiap sekolah itu kan apa ya, punya karakter beda-beda Iya, gitu ya. iya, Artinya kan begini, sekarang itu kalau dulu namanya EDS, evaluasi diri sekolah, iya, ya. Terkadang eh, nggak sesuai. Nah, sekarang karena ada rapot pendidikan, maka tugas kami adalah bagaimana rapot pendidikan yang seandainya itu naik, itu tetap dipertahankan. Kalau turun, bagaimana cara menaikkan? Bukan terus dikasih alat, iya, bukan. iya. Tapi kita ngajak dengan kepala sekolah, kita ngobrol dengan guru, kita ngobrol dengan siswa. Makanya terkadang mohon maaf, saya harus jalan-jalan, saya tanya anak, kenapa nak di luar? Ya, kan namanya anak, Iya, ya, namanya anak, ya tetap dia jawab polos. iya, Kan nggak akan iya, di ada gurunya yang melotot kan enggak, iya. karena saya juga kenapa? Enggak, kenapa di luar? Iya, jadi kita juga dibimbing kayak kenapa kok kamu ada di luar pas jam pelajaran gitu Ibu Ya, ya. Oke, oke. oke. Jadi kita bisa tahu gitu. Oke. Ya, jadi kalau saya datang bukan menakuti Iya. guru, bukan menghati kepala sekolah, bukan. Kami datang, mereka harus enjoy dengan kehadiran pengawas. Iya. Gitu. Oke, baik. Dari kacamata Bu Jamila sebagai pengawas, Oke. proses pembelajaran yang baik itu seperti apa sih, Bu? Tergantung ini apa ya? Karena latar belakang itu enggak semuanya diawali dari Yang bagus. ya yang Ya, bagus, iya. bukan. Artinya gini, saya pernah mengikuti pelatihan namanya sekolah inklusi. Waktu itu saya masih jadi guru di SMA Gondang Wetan, dikirim sama kepala sekolah namanya Pak Hamid, Iya. ikut pelatihan sekolah inklusi. Oke. Di antara waktu itu yang menjadi pemateri adalah kepala sekolah SMK Negeri 2 Malang. Iya. Oke. Yang notabene-nya muridnya 11-12 kayak Gondang Wetan. Oh, Gitu ya. oh iya, 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 Oke. iya, iya. Artinya ternyata inklusi. Kenapa sih sekarang kok sekolah disebut inklusi? Jadi semua anak kita wadahi. Iya, Makanya salah satunya kenapa sih pengawas itu kok nanyain, iya, kenapa nak kok di luar? Ah, mungkin satu, mungkin namanya anak. Nggih. Tetap satu harus ditanyain. Jenuh dengan gurunya, iya mungkin atau mungkin. pelajarannya gitu Ibu. Atau dia nggak minat dengan mata Iya, pelajarannya. Kenapa nggak minat? Kita tanyain, gitu. Jadi dari ucapan anak yang polos tadi, dari ucapan anak yang polos, yang tanpa ekspresi, dia ngomong, maka kita ambil kesimpulan. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang baik kayak apa, kita nggak bisa. Karena relativitas. iya. Nggih. Karena ada beberapa sekolah yang tanpa, mohon maaf, saya ngasih materi gitu, Nggih. selesai. Nanti selesainya jam berapa? Dikasih deadline Iya. jam sekian. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti jam sekian harus selesai. Tet, bel. Ibu, permisi, saya harus ngajar. Oh, iya. Gitu. Nggih. Makanya kalau pembelajaran yang baik, yang bagaimana? Ya tergantung anaknya lagi. Tergantung anaknya. Nggih. Terus gurunya juga gitu. Iya, jadi nggak ada yang bisa disalahkan.
Karena kita Iya. harus menyelami anak. Nah, peserta didik itu unik. Iya, Nah, banyak yang unik-unik sifatnya juga iya, berbeda-beda gitu Ibu betul. ya. Kalau sama kayak saya, dunianya polos ini. Gak ada lipstiknya, gak Iya, ada iya, eyeshadow-nya, iya. kayak gitu. Sekarang banyak juga anak anak didik juga memakai kosmetik juga terus Eh, banyak yang membantah guru gitu Ibu iya, ya. Jadi kan iya, sebagai pengawas juga Ibu juga harus membimbing dan juga mengasih tahu gitu iya, Ibu ya. Oke, oke. Kalau bisa diceritakan perjalanan karir Bu Jamila nih, mulai dari menjadi guru Ya, kimia sehingga menjadi pengawas. gitu. Terima kasih. Eh, saya cerita dari awal ya. 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 Ya, saya bukan lulusan S1. Yang jelas Oh, saya lulusan D3. oh ini. Saya lulusan D3 ITS. Yang waktu itu ditempatkan di SMA Negeri 1 Situbondo. Nggih. Karena regulasi regulasi harus angka kredit ya. Angka kredit guru itu harus 24 jam. Nah, maka saya harus cari tempat karena di Situbondo itu ada 5 guru kimia. Sementara 3 guru cukup. Nah, oleh karena itu kami berdua pada saat itu dari teman dari Surabaya sama-sama mutasi gitu ya. Dari Situbondo yang menerima kami itu adalah SMA Negeri 1 Grati. Oh, nggih. Nggih. Kenapa kok diterima di SMA Grati? Karena waktu itu SMA Negeri 1 Gondang Wetan masih ikut Ada. jadi satu dengan Grati. Oh, Nah, berarti masih belum menjadi sekolah sendiri gitu Bu ya? belum Belum berdiri Oke, sendiri. belum belum berdiri sendiri. belum berdiri sendiri karena Hmm. belum ada kepala sekolah, belum Oh, ada siswa, belum ada guru dan belum ada kepala sekolah. iya, 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 Nah, iya. makanya di Grati, diterima di Grati, ditaruh di SMA Negeri 1 Gondang Gondang Wetan. Wetan. Nah, tahun 92 pada saat itu kami pertama kali orang yang mutasi ke Gondang Wetan. Jadi ada satu guru GTT, Iya. beliaunya sudah almarhumah, namanya Bu Bayu Zuliati. Itu yang pertama kali diterima, jadi GTT di sini. Nah, saya yang mutasi setelah itu bulan Juli ya, bulan Juli Nggih. saya SK saya mutasi pindah ke SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Setelah itu bulan September ada pegawai negeri yang diterima. Oh. Salah satunya yang masih ada adalah Pak Isbahul. Oh, Nah, iya, 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 oke. Pak Isbahul. Waktu itu gurunya semuanya dari SMA Grati. Oh, semua Bu, yang Semua. terus mutasi ke sini, Betul, diterima? semua guru Grati ngajar di sini pertama Oh, iya, kali. iya, iya. Nah, Saat saya yang mutasi dari Situbondo ke sini. Nah, oh, nggih, waktu itu nggih. bulan September ada Pak Isgianto. Kenal ya? Nggih, Nah, Pak Isgianto, Pak Setio Budi, Bu iya. Lili Subaida, sama Pak Isbahul Khoir. Itu pertama kali di pegawai negeri yang keterima di SMA SMA. Negeri 1 Gondang Wetan. Nah, pada saat itu yang diterima pertama kali di tahun 92 itu hanya 2 kelas. 2 80. oh, 2 kelas 8 guru. Nggih. 80. Itu. Satu kelas dulu itu isi berapa itu? 40. Oh, 40 Nah, banyak sekali. yang sekarang menjadi pegawai di sini adalah Bu Titis. Oh, iya, iya. Nah, itu murid pertama kali yang ada di SMA SMA Gondang Negeri 1. Wetan, gitu. Kalau Berat ada yang dari SMP Pasar Bang? Sampai Betul. Nah, itu. di sana juga ada yang namanya Pak Didik itu juga dari SMA Negeri 1 satu Gondang Wetan Gondang Wetan angkatan juga. pertama, nggih. Terus, terusan ya? Nggih, Ya, nggih, Nggih. monggo. monggo itu. Terus lama sampai tahun 2018 itu ada eh, pekerjaan menjadi pengawas, ada Nggih. tes gitu ya. Ditawari dulunya juga guru SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Beliaunya sebelumnya menjadi kepala sekolah Tosari, terus menjadi pengawas. Nah, ketika menjadi pengawas saya ditawari daftar pengawas sekarang. Pada saat itu besok penutupan terakhir. Saya Langsung gitu Bu ditawari, ya? iya, langsung sekarang juga silakan daftar dan ngomong dengan kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Hamid nggih. Nggih. Daftar, lu kok tahu kalau ada pendaftaran gitu ya kepala sekolah waktu itu. Iya Pak, ada informasi dari Pak Nur Salim. Waktu itu pengawasnya Pak Nur Salim. Nah, daftar, tes, tulis di Hotel Davam Surabaya. Lolos. Iya, Nah, alhamdulillah. berikutnya tes wawancara. Lolos.
Nunggu 2 tahun di tahun 2020 bulan Maret. Nggih, ada pengumuman penempatan. Nah, waktu itu Covid awal. Iya. Gitu ya. Itu kebetulan harus disumpah ya, apa dilantik gitu ya Iya, sama Ibu Gubernur. Di antara teman itu pulang meninggal, ya Iya. semua di apa? Apa COVID? Rapid test. Di rapid. Iya. Jadi semuanya di rapid waktu Iya, itu. iya. Nggih, pertama kali ceritanya bisa menjadi pengawas itu jadi bukan karena waktu itu ya langsung ditawari langsung mau gitu loh ya. Pas barengan, mohon maaf harus cerita pribadi ini, sebenarnya pribadi. Pas barengan suami saya juga ditawari oleh pengawasnya menjadi pengawas. Jadi kami Iya. asalnya tidak tahu, sama-sama Iya. tidak tahu. Sampai di rumah cerita, saya daftar pengawas. Suami saya juga ngomong, saya juga iya. Berarti dua-duanya pengawas juga Ibu ya? Oke. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu tidak langsung ditaruh di SMA Negeri 1 Gondang Wetan karena baru jadi pengawas ya, ditaruh di sekolah yang notabene-nya tidak terlalu besar. Di mana itu Ibu? Ya sekolahnya muridnya tidak Gondang Wetan di atas 1.000. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi langsung dikasih 1.000 ya, saya kan harus banyak belajar. Iya. Karena perbedaan dari guru ke pengawas kan jauh Iya, ya, jauh jauh sekali, iya. Oke. Makanya terus tahun setelah Pak Atok tahun 2023 kalau nggak salah nggih, Iya. baru ditaruh di Di SMA Gondang SMA Wetan. Gondang Wetan. Berarti juga lika-likunya Bu Jamila ini panjang sekali untuk menjadi pengawas juga Bu ya. Nggih. Nah, sebentar Ibu, di sini kan waktu sudah berjalan, ternyata iklan juga mau lewat nih. Yuk kita simak bersama ya. Persembahan Kusyami yang diproses dengan sepenuh hati. Perpaduan creamy susu segar Buspo dengan pisang dan coklat yang lumer di mulut, crispy di luar. Bowl susu Buspo hadir sebagai solusi untuk oleh-oleh khas Gonta. Nikmati dengan 2 rasa, pisang coklat dan pisang coklat keju. Nikmati kelezatannya. Liburan ke wisata Bromo, lagi cari oleh-oleh istimewa? Iya, bola susu kita solusinya. Nikmati kelezatan bola susu khas kami. Perpaduan sempurna antara kulit pastry dan pisang yang legit. Bola susu kita terdapat 2 varian. Yang pertama, varian coklat. Yang kedua, varian keju. Yuk buruan di order. Mau order? Yuk kepoin media sosial kita. Yummy, manisnya kebahagiaan di setiap gigitan. Nah, Sobat Smakonizen, kembali lagi nih di podcast kita. Nah, tadi kan kita sudah bertanya-tanya nih kepada Bu Jamila bagaimana perjalanan karirnya. Nah, Bu, saya pengen tanya nih, cara membentuk karakter kuat siswa bagaimana, Bu? Kalau dari Bu Jamila sendiri. Karakter kuat ya, Iya, karakter kuat atau baiknya siswa. gitu. Kalau yang sekarang itu kan diharapkan dari kurikulum Merdeka dan dengan pembelajaran mendalam gitu ya. Iya. Itu ada 8 dimensi yang harus anak kuasai sampai lulus. Iya. 8 dimensi itu harapannya diterapkan di co-kurikuler. Apa Jadi, itu co-kurikuler itu kan ada 3 ya. Ada intra, ada co, ada ekstra. Oh. Nah, yang intra itu ketika guru berada di kelas ngajar. Nah, yang co itu ya sama-sama ngajar tapi membentuk karakter. Oh, siap. Dengan yaitu mohon maaf, ini hanya sekilas tahu ya. Iya. Dengan RPP ya, RPP yang berbeda. Guru itu kalau mau ngajar itu harus ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oh, gitu. Iya. Jadi guru masuk ya harus
ada yang harus dituju karena anak ini sekarang belajar apa. Nah, kokurikuler juga sama. Nah, diambil dari dimensi yang diambil. Misalnya guru tadi ngambil apa? Ketakwaan, Iya. kewargaan atau yang lain. Nah, itu yang disematkan, itu yang diberikan ke anak-anak ketika kokurikuler. Iya. Ya, caranya membentuk gimana? Yang diambil apa? Misalnya ada kalau yang dulu namanya P5 gitu ya. P5. Nah, sekarang diganti kokurikuler. Oh, Kalau dulu itu semua artinya sama. Kalau kelas misalnya ini harus sekarang buatan lintas disiplin ilmu. iya. Artinya ada 3 guru atau 4 guru atau 5 guru membentuk satu namanya kokurikuler. Nah, itu yang akan dikuatkan ke anak-anak. Iya. Dari penguatan itu yang menjadikan anak itu diharapkan anak mampu mengubah dirinya, Mengubah karakternya juga. karakternya. nggih. Jadi bukan karena gurunya harus enggak, Iya. tapi karena kita sudah dewasa, Iya. kita ngomong kan Iya. anak SMA Ya, ya. kita SMA itu nggih. sudah bisa Kan beda lagi sendiri. dengan anak PAUD gitu ya. nggih. Kalau anak SMA kan kata Ki Hajar Dewantara kan tuturi handayani. Iya. Ya. Berarti kita kan sudah diberikan oleh guru, maka diharapkan siswa mampu mengubah dirinya. Iya. Gitu dari kokurikuler. Jadi sama-sama di kelas, dibentuknya di kelas. Tapi beda dengan ekstrakurikuler. Bisa di kelas, bisa di luar kelas. Di intra ekstra juga sama, bisa di luar, bisa di dalam kelas boleh. Tapi kan kalau SMA itu kan tetap kelasnya ya. Iya. Kan beda dengan SMK ada. Ya, ada pembagiannya masing-masing. gitu ya. Itu gitu. Jadi ada sampean aja yang misalnya gurunya sudah menerangkan kan gurunya membahas ini. Ya, Mungkin sampean yang apa ya ini kokurikuler apa intra gitu. Itu kadang ya itu karena di tempat yang sama, bukan dengan guru yang Guru beda. yang beda. Kalau sekarang itu gurunya sama, intra sama, ko sama, Bisa gitu. Kalau dulu kan berbeda. beda. Iya. Waktunya siapa? Sekarang waktunya misalnya pakai blok boleh. Sekarang kok juga sama. Pakai blok boleh, pakai harian boleh. Gitu. Tergantung nyamannya gurunya. Iya. Gitu. Berarti senyamannya gurunya bagaimana gitu Ibu Ya, ya. dengan anak-anak nyaman. Kalau anak-anak saya kasih gini terus kok ngantuk gitu ya. Iya, biasanya juga kan kalau sebagai siswa ini pasti kan kalau pelajaran terus-terusan kan kita ngantuk, Iya. bosan, boring gitu Iya. Ibu ya. Gitu ya. Betul. Oh, baik. Kita pernah dengar bahwa Bu Jamila ini kan dulunya guru di SMA Negeri 1 Gunawetan. Nggih. Sejak SMA ini berdiri ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Jamila sebagai saksi sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Gunawetan. Menurut Bu Jamila, bagaimana sih perkembangan SMA Negeri 1 Gunawetan ini dari dulu hingga sekarang? Mungkin bisa diceritakan itu? Cerita lahannya, cerita muridnya atau yang lainnya. Terserah Ibu mawon. Kalau lahannya kami dulu di sebelah tanah sebelah itu enggak. Nggih. Tanah sebelah yang sekarang jadi musola enggak. Ya. Oh. Bangunan yang pertama kali yang ada itu ruang kepala sekolah sama ruang TU. Oh iya, Nah, iya. atasnya enggak ada. Iya. Oh, iya. Terus sebelahnya ruang TU juga enggak ada. Sebelahnya Oh, ruang iya, TU iya, yang iya. ruang waka itu Iya. enggak ada. Terus kelas yang ada itu 3 kelas. Dari dekatnya TU itu 3 kelas. Yang sebelah kiri 3 kelas, yang sebelah kanan 3 kelas gitu. Tapi yang ditempati hanya 2 ruang. Ruangan. Nggih, karena muridnya kan cuma 80 Iya. gitu ya. Nah, terus di tahun kedua menerima 3 kelas. Oh. Tahun ketiga juga menerima 3 kelas karena ya posisi tadi. Kalau ini berserta lab ya, mohon maaf. Lab kimia itu bangunan pertama kali. Oh, lab kimia itu. Ya, bangunan Oke. pertama kali yang ada jadi SMA negeri. Dulu namanya bukan lab kimia ya. Dulu namanya ya lab karena fisika, kimia, biologi jadi iya, satu iya, di iya, situ. iya. nggih. Alatnya di drop dari pemerintah. Jadi ada 3 kelas terus 1 lab Nggih. gitu. Terus bertambah sampai sekarang. Ketika saya mau keluar itu sudah di atas 1000. Saya jadi Wakasek tahun 2011 itu muridnya sudah 1200 berapa gitu ya lebih. Oh, berarti Pertama kali. sudah banyak juga Nggih, itu ya. tahun 2011 gitu. Oh. Karena bangunan
lokalnya kan semakin banyak Iya, itu iya. ya. Kalau misalnya itu posisi dari jumlah siswa, terus lama-kelamaan kita bisa membeli tanah sebelah. Kalau yang sebelah bukan beli, tapi itu wakaf dari Diwakafkan nih. guru dan TU. Oh, yang musola itu kan Ibu ya. Musola, jadi musola itu gitu. Berarti yang memang beli tanahnya Beli. SMA sama yang samping ini Ibu ya. Iya, kalau ini kan dari pemerintah ya, itu Iya. kan ya usaha sekolah untuk mendapatkan tanah itu karena semakin banyak muridnya yang dipakai itu lab. Tidak Oh, boleh. iya, iya. Makanya terus pemerintah membangunkan tapi kalau harus ada lahannya. Makanya itu usaha dari apa ya, komite untuk menghasilkan tanah itu tadi gitu. Oke, baik. Tadi kan Ibu sudah cerita dari segi bangunan nih, Ibu. Ya, Mungkin sekarang dari segi prestasinya Ibu, prestasi siswa. gitu ya. Ya. Ini yang paling menakjubkan ya pertama Ya, kali ya. Iya, iya. Pertama kali yang menakjubkan ini cerita hanya sekedar Iya. cerita. SMA Negeri 1 berdiri, SMA Negeri 1 Gondang Wetan itu berdiri tahun 92. Waktu itu ada SMA 1 Pandaan, SMA Bangil, SMA Grati, SMA Purwosari, SMA Kejayan, Gondang Wetan anak ragil. Ya. Uniknya di tahun pertama, dulu ada namanya apa? Lomba P4. P4. P4 Apa itu Ibu? pengamalan Pancasila gitu ya, pedoman pengamalan Pancasila gitu ya. Oke, P4. SMA Gondang Wetan juara 1. Berarti itu prestasi pertama. Prestasi pertama Pertama kali. Pertama kali yang diraih Gondang Wetan hanya murid 80. Oh, iya, iya, iya. Jadi SMA yang sudah tua-tua dikalahkan ya semua orang kok bisa ya Gondang Wetan? Iya. Padahal baru berdiri. Baru juga. berdiri. baru Itu berdiri, prestasi terus yang pertama kali iya. diraih gitu. Hmm. Itu yang pertama kali. Berikutnya yang diterima di STAN. STAN, angkatan kedua itu langsung diterima di STAN. Apa itu Stan itu? Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Administrasi Negara. Oh, Bea iya. cukai, Iya, perpajakan. Nah, pada waktu itu diterima di perpajakan. Gitu. Sangat wah Ibu ya. Iya. Berpotensi juga Iya. nih ya. Iya. Kalau yang diterima di apa? Polisi, tentara biasa. Di tahun kedua itu juga banyak yang diterima di PTN. Kita nggak nyangka di tahun kedua. Iya. Di tahun lulus 93, 94, 95, 96. 96 itu banyak sekali siswa yang diterima di perguruan tinggi Oh, negeri. alhamdulillahnya. Nggih. Berarti bukan meskipun sekolah kecil tapi kita Nggih. juga bisa mencetak rekor juga Ibu Iya, ya. pada saat itu. Iya. Kalau sekarang ya banyak sekali memang karena muridnya kan potensi ya, Iya. nggih. Iya. Bukan hanya mengandalkan dari segi akademik. Iya. Non akademik kan juga ditonjolkan gitu ya. Sekarang kan apalagi sekarang fiksi gitu ya. Iya, itu. Sampai juara gitu. Alhamdulillah. Iya. Terus Sekarang kan bentar lagi berangkat lagi ya fiksi lagi. iya, fiksi. Tanggal berapa? Insya Allah tanggal 25 Oktober. Nah, itu prestasi yang diraih gemilangnya SMA Negeri 1 Gondang Wetan dan banyak sekali. Sampai pialanya itu Berjejer. itu seharusnya banyak sekali, tapi ya nggak ada tempatnya gitu. Oh, oke. Bukan hanya yang terpampang itu, banyak sekali. Banyak sekali Ibu ya. Bukan hanya di etalase saja Ibu. Bukan, Banyak. banyak sekali sampai tidak. Iya. Nah, untuk harapan Bu Jamila sendiri untuk SMA Negeri 1 Gondang Wetan ke depannya seperti apa, Bu? Oke. Terima kasih saya selaku alumni ya, Iya. Sawaladang saya sebagai guru dan sebagai pengawas, maka harapannya satu, tetap guru itu adalah yang digugu. Iya. Oke. Murid selaku yang menerima ilmu, karakter adalah nomor 1. Iya. Oke. Kenapa? Karena dari seorang guru kita bisa segalanya. Dari seorang guru kita bisa meraih kesuksesan. Karena dengan ridho guru kita bisa Kita bisa. mencapai cita-cita kita. Iya. Gitu ya. Iya. Terima kasih gitu. Berarti juga kita juga sebagai siswa ya harus memberikan yang terbaik Iya, yang untuk guru terbaik. juga karena kan Iya. guru yang membuat kita bisa dari kita tidak bisa menulis sampai bisa menulis, dari Betul. kita tidak bisa membaca sampai bisa membaca gitu Ibu Betul. ya. Oke. Iya.
Berarti untuk harapan Bu Jamila sehingga SMA Negeri 1 Gondang lebih sukses lagi, lebih maju Betul, lagi gitu, nggih. Ya, lebih gemilang Lebih lagi, gemilang lebih betul. Ya, prestasinya. ya. Betul. Nah, baik Sobat Semakonizen, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap kembali lagi di podcast Jendela Smakonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Jangan lupa like, comment, subscribe video kita sehingga kita lebih positif lagi dan lebih banyak lagi Iya. untuk mengupload video juga. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Oke.